Bab 18 Novel Kaisar Naga Abadi. Seorang anak ajaib telah lahir. 9 bintang di atas altar saling terhubung dan pelangi melesat ke langit. Pelangi lain telah muncul. Setiap orang di area tersebut berdiri tanpa sadar. Minghe. Di tengah kerumunan, Liping dan Qiu Yue saling berpegangan tangan erat. Mereka gemetar tak terkendali, dengan air mata mengalir. Sebelumnya, Liping tahu bahwa Lu Ming mampu memulaki esensial, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Lu Ming akan memiliki potensi sebesar itu. Saat itu, dia merasa bahwa semua kesulitan dan ketegangan yang dia alami selama bertahun-tahun tidak sia-sia. Semuanya sepadan. Mustahil. Ini tidak mungkin. Tetua cabang pertama berteriak dari tribun utama. Bagaimana ini bisa terjadi? Duduk di samping tetua cabang pertama, mata Li Fu hampir keluar. Ini sudah mustahil. Kalau begitu mari kita lanjutkan. Lu Ming tersenyum. Berdengo. Altar itu mengerang 2 kali. 2 pelangi melesat ke langit secara berurutan. Titik cahaya menyala di tubuh Lu Ming secara bersamaan. 81 titik, 90 titik, 99 titik. Pada akhirnya, ada 108 titik cahaya. Kesunyian. Itu sangat sunyi. Kerumunan terdiam, bahkan suara nafas pun tak terdengar. Seolah-olah orang-orang sudah lupa bagaimana cara bernapas pada saat itu. Hanya angin sepoi-sepoi yang membawa sedikit suara. Semua orang menatap Lu Ming dengan tercengang. Mata mereka pecah-pecah, dengan rahang yang cukup lebar untuk menampung sebutir telur. Ada 3 pelangi, dan 108 titik akupuntur utama dibuka. Itu berarti Lu Ming telah membuka 3 meridian ilahi. Yang ada hanyalah perbedaan 1 meridian ilahi antara 2 dan 3 meridian ilahi. Namun jarak antara kedua tahap itu seperti langit dan bumi. 3 meridian ilahi melambangkan kesempurnaan. Di setiap generasi kekaisaran matahari berkobar, tidak banyak orang yang bisa membuka 2 meridian dewa, tapi selalu ada 1 atau 2. Namun, jumlah orang yang bisa membuka 3 meridian ilahi sangatlah sedikit. Terkadang, tidak ada 1 individu pun dalam 1 generasi. Pada saat itu, dibandingkan dengan 3 meridian ilahi Lu Ming, 2 meridian ilahi Lu Yao tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Yang 1 sempurna, sedangkan yang lainnya tidak. Itu tidak ada bandingannya. Yuntian, apakah kamu melihat itu? Ming kita akhirnya tercapai. Air mata mengalir di wajah Liping saat dia menatap sosok Lu Ming yang teguh. Singa yang tertidur telah terbangun dari tidurnya. Sebuah keajaiban telah lahir, gumam Mulan. Di satu sisi, Liu Qian membelalakan matanya. Pada saat itu, dia akhirnya melihat cahaya. Dia datang untuk mengetahui mengapa Mulan menghentikannya mengundang Lu Yao. Itu karena orang ini, Lu Ming. 7 tetua inti gemetar di tribun utama saat mereka menatap Lu Ming. Tuan Muda sebenarnya membuka 3 meridian ilahi. Para dewa akhirnya membuka mata mereka. Salah satu tetua inti berambut putih bahkan menangis. Tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana dia bisa membuka 3 meridian ilahi tanpa meridian darah? Tetua cabang pertama berteriak, tidak bisa menerima situasi ini. Tidak mungkin, Lu Ming, tidak mungkin. Kamu adalah sampah, bagaimana ini bisa terjadi? Lu Yao tidak tahan lagi. Dia berteriak dengan suara tajam. Lu Ming, bisakah kamu melihatnya sekarang? Perbedaan di antara kita bagaikan langit dan bumi. Kita tidak akan pernah bertemu. Apakah kamu masih punya nyali untuk menantangku sekarang? Ini adalah kata-katanya kepada Lu Ming barusan, tapi sekarang sepertinya itu hanya lujon. Itu seperti 2 tamparan kejam di wajahnya. Tidak ada yang mustahil, Lu Yao. Izinkan saya memberitahu Anda bahwa bakat dan kepercayaan yang Anda bicarakan hanyalah lujon di mata saya. Lu Ming memandang Lu Yao. Dia adalah wanita yang pernah dia cintai, tapi dia tidak merasakan sedikit pun emosi terhadapnya pada saat itu. Lu Ming, apa yang kamu banggakan?
Anda hanyalah sampah yang tidak dapat membangkitkan meridian darah. Saya tidak tahu keajaiban macam apa yang terjadi pada Anda yang memungkinkan Anda membuka 3 meridian ilahi, tetapi fakta yang tidak dapat diubah adalah Anda tidak dapat membangkitkan meridian darah. Hahaha. Lu Yao menjerit histeris. Lu Yao, kamu terlihat seperti perempuan gila yang mengumpat di jalanan sekarang. Saya secara resmi menantang Anda untuk bertanding sekarang. Jika kamu kalah, maka kamu akan diasingkan dari keluarga Lu. Titik-titik cahaya di tubuh Lu Ming bersinar terang. Suaranya bergema di seluruh lapangan saat matanya berkilau karena niat perang yang dingin. Lu Ming telah menunjukkan semua orang dalam ujian kemauan dan meridian. Sekarang, dia ingin lebih menunjukkan mereka dengan tantangan yang diberikan kepada Lu Yao. Lu Yao, apakah kamu berani menerima tantanganku? Mata Lu Ming berbinar saat dia menatap Lu Yao. Baiklah, Lu Ming, aku akan bertarung denganmu. Saya ingin semua orang memahami bahwa Anda hanya beruntung, bahwa Anda berhasil membuka 3 meridian melalui keajaiban yang menakjubkan. Namun, seni dan teknik seorang seniman bela diri membutuhkan bakat dan pemahaman. Aku akan membuka kedok wujud aslimu dan membiarkan semua orang menjadi saksi betapa kamu masih menjadi sampah saat berhadapan denganku. Lu Yao tampaknya sudah tenang dan mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Jadi bagaimana jika dia memiliki kemauan yang kuat? Jadi bagaimana jika dia membuka 3 meridian ilahi? Pada akhirnya, seorang ahli bela diri tetap mengandalkan kemampuan tempur. Dia akan benar-benar menginjak martabat Lu Ming melalui kemampuan bertarungnya, menjatuhkan semua kekuatan dari dirinya. Kerumunan di sekitar mereka tenggelam dalam pikirannya, mata mereka berbinar-binar. Ini juga alasan mengapa Aula Sekte Pedang Mistik tidak mengundang Lu Ming secara terbuka setelah menunjukkan bakatnya yang luar biasa dalam 2 tes. Pertama-tama, Lu Ming tidak dapat membangunkan meridian darahnya. Kedua, dia pasti bisa membuka meridiannya dengan paksa, tapi itu tidak akan bisa menyelesaikan semuanya. Oleh karena itu, wajar jika mereka memprioritaskan Lu Yao. Kamu terlalu banyak mengoceh. Berhati-hatilah agar ia tidak kembali menggigitmu, jawab Lu Ming sambil menatap Lu Yao. Lu Ming, hentikan kegelaanmu. Adikku tidak perlu ikut campur dalam berurusan denganmu. Aku akan memberimu pelajaran. Lu Chuan mengambil langkah besar di peron dan berdiri di depan Lu Ming. Lu Ming mencibir dan berkata, waktu yang tepat, Lu Chuan. Bahkan jika kamu tidak keluar, aku akan mencarimu. Sekarang aku bisa dengan mudah berurusan denganmu, tidak ada bedanya. Hahaha, Lu Ming, kamu sedang menunggang kuda tinggi sekarang, tapi izinkan aku memberitahumu bahwa turnamen ini bukanlah permainan. Akan ada darah, jadi jangan salahkan aku jika aku secara tidak sengaja melumpuhkanmu, atau bahkan mengakhiri hidupmu. Lu Chuan tersenyum. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, dia menalihkan pandangannya ke arah Lu Yunfeng, serta tribun utama. Chuaner, kamu benar. Turnamen ini bukanlah permainan anak-anak. Karena ini adalah sebuah kompetisi, tentu saja akan ada korban jiwa yang tidak dapat dihindari. Jangan menunjukkan belas kasihan. Pandangan seringin es melintas di mata tetua cabang pertama saat dia berteriak. 7 tetua inti saling melirik dan mengangguk. Mereka tidak keberatan. Saat melihat hal itu, Lu Yunfeng mengumumkan, baiklah, sekarang tes kedua telah berakhir, sekarang waktunya untuk putaran ketiga turnamen. Berjuanglah dengan kemampuan terbaikmu, tapi jangan menyia-nyiakan nyawamu. Lu Chuan tersenyum angkuh dan berkata, Lu Ming, kamu masih bisa berubah pikiran jika kamu menyesalinya. Lu Ming tersenyum ekspresif. Apakah begitu? Dia bertanya. Lu Ming, menurutmu berapa banyak gerakan yang datang dariku yang bisa kamu selamatkan? 1. Atau 2? Lu Chuan mencibir. 1 gerakan. Suara Lu Ming terdengar jelas. Hahaha. Setidaknya kamu cukup sadar diri untuk mengetahui bahwa kamu hanya bisa menangani 1 gerakan. Lu Chuan terkekeh. Tidak, maksudku adalah aku akan mengalahkanmu dalam 1 gerakan, kata Lu Ming jelas.
mengalahkan Lu Zhihuan dalam satu gerakan. Kerumunan menjadi gembal. Mereka menatap Lu Ming seolah dia orang gila. Satu gerakan. Lu Ming berkata bahwa dia hanya akan menggunakan satu gerakan untuk mengalahkan Lu Zhihuan. Apakah dia gila? Dia harus memahami bahwa Lu Zhihuan tidak hanya membangkitkan meridian darah tingkat kedua, dia juga telah mencapai budidaya alam prajurit kelas 3. Bahkan jika Lu Ming membuka 3 meridian ilahi, dia bukan tandingan Lu Zhihuan, apalagi mengalahkannya dalam satu gerakan. Kalahkan aku dalam satu gerakan. Wajah Lu Ming menjadi gelap saat matanya bersinar karena niat membunuh. Namaku bukan Lu Zhihuan jika aku tidak melumpuhkanmu hari ini, Lu Ming, dia berkata. Gemuruh. Aura Lu Zhihuan meledak saat titik-titik cahaya menyinari tubuhnya. Aura alam prajurit kelas 3 yang tidak perlu dipertanyakan lagi dilepaskan. Matilah, Lu Ming. Lu Zhihuan bro. Dia membuat langkah pertama saat dia memukulkan tinjunya ke arah Lu Ming. Hembusan angin kencang mengikuti tinjunya. Dia ingin melumpuhkan Lu Ming dalam satu gerakan. Ini akan membuat Lu Ming mengerti bahwa dia hanyalah sampah, dan berkelahi dengannya sangatlah menggelikan dan sombong.